fresh ketika bangun, itu mendorong seseorang melakukan aktivitas fisik. Oke. Sekarang kita bahas mengenai kiat tidur sehat dan berkualitas. Tadi kan kita istilahnya udah belajar ya, bagaimana pentingnya kita memiliki tidur yang berkualitas. Bagaimana pentingnya kita memiliki tidur yang sehat. Tidur yang secara siklusnya bagus, ya. Light sleep, REM, ada deep sleep, kayak gitu terus, Bapak Ibu, ya. Nah, terus gimana Ustadz caranya supaya saya bisa tidurnya berkualitas? Masalahnya saya tiap hari nggak bisa tidur, baru bisa tidurnya jam 2 malam, ya. Saya bisa tidur, tapi kalau pas udah bangun, tidur misalnya jam 10, jam 2 bangun, setelah itu nggak bisa tidur. Macam-macam. Bahkan ada yang berhari-hari nggak bisa tidur. Ya, apalagi besok mau jatuh tempo, gitu kan? Udah diteleponin sama debt collector, nggak bisa tidur. Nah, lebih-lebih lagi Bapak Ibu. Udah utangnya nggak bisa kebayar, Andanya jadi sakit. Nah, gimana dong supaya kita bisa punya tidur yang berkualitas? Yang pertama, harus konsisten dengan jadwal tidur. Ya, jadi kita bahas. Ada namanya ritme sirkadian. Jadi kita bahas. Apa itu ritme sirkadian? Jadi Bapak Ibu harus konsisten dengan jadwal tidur. Ya, kapan Anda tidur, kapan Anda bangun. Ayo belajar konsisten. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita konsisten dengan jadwal tidur. Maka dalam satu hadis Rasulullah tuh nggak suka kalau habis sholat Isya nggak segera tidur. Ya, kecuali tadi misalnya ada keperluan, misalnya kan, ada istilahnya tadi ya. Kalau ada hal-hal yang nggak ada hal-hal yang urgent, misalnya hari ini kita belajar karena kenapa sih harus malam ya? Karena malam semuanya bisanya malam gitu kan. Memungkinkan semua belajarnya malam. Kalau model kayak gini kan sifatnya insidental, udah setiap hari. Tapi ketika Bapak Ibu udah nggak ada aktivitas yang lain, ya daripada scrolling HP, daripada ngecekin Instagram, daripada ibaratnya ngeliatin Shopee terus sambil nggak belanja, ya, ayo dong konsisten dengan jadwal tidurnya. Oh, saya jam 9 sudah harus tidur. Ya udah, ya, wudhu, tadi ya, sunahnya dilakukan. Kemudian ayo pergi ke tempat tidur. Gitu kan? Iya sih Ustaz udah ke tempat tidur, tapi nggak tidur-tidur. Minimal Anda konsisten dulu. Ayo, dilatih tubuhnya. Jam 9, udah langsung ke tempat tidur. Yang pertama. Yang kedua, berolahraga. Ternyata, Bapak Ibu, manfaat olahraga itu salah satunya adalah ke tidur kita. Kita bisa memiliki kualitas tidur yang berkualitas. Tidurnya ya sehat. Karena apa? Ketika kita olahraga, Bapak Ibu, kita kan capek ya. Gitu. Aliran-aliran darah dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu, kalau Anda ingin merubah habit, ya Anda merasa, aduh hidup saya kok kayak gini gitu ya. Nggak ideal banget gitu kan. Nah, dalam segala sisi ya. Dari sisi kesehatan, dari sisi apapun finansial, saya pengen berubah. Maka perubahan yang dimulai pertama ini menurut para ahli ya, ahli-ahli dalam bidang behavior, dalam perilaku, mulai dari olahraga. Jadi ketika Anda pengen memulai habit baru, mulai dari habit olahraga. Tapi kan saya malas olahraga, gitu kan. Bayang kalau olahraga capek, pegel. Udah, mulai dari hal yang ringan dulu. 3 menit deh olahraga. Ya, kemana? Keliling aja di rumah gitu, atau keliling komplek. 3 menit balik. Gitu. Naik 3 menit, besoknya 5 menit. Naik 10 menit. Ya, 5 menit, nggak apa-apa. Pokoknya 5 menit pulang. Nah, udah baju olahraga, udah pakai topi, pakai sepatu olahraga. Lari. 5 menit, udah balik lagi. Apa yang penting konsisten dilakukan. Sampai akhirnya naik. Durasinya 30 menit, bahkan sampai 1 jam. Jangan lebih dari 1 jam. Ya, karena kalau lebih dari 1 jam bukan lagi fase regenerasi, tapi masuk ke fase degenerasi. Nanti Bapak Ibu silahkan yang hadir hari ini, yang belum tahu apa itu CAP, silakan tanya ke yang undang. Ada
ada materi tentang CAP, tentang bagaimana kita di proses regenerasi atau degenerasi. Jadi itu saya jelaskan. Olahraga sangat penting, sangat bagus untuk tubuh kita. Cuman jangan sampai over. Ya, 30 sampai 60 menit itu cukup. Mau lari, mau jogging, mau jalan, ya. Intinya jangan berlebihan. Karena ketika berlebihan, lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam misalnya, itu masuk ke degenerasi. Yang ketiga, supaya kita memiliki kualitas tidur yang baik, hindari kafein, nikotin, dan alkohol. Ya, minum kopi, misalnya teh. Kalau bisa jangan menjelang tidur. Karena pengaruh dari kafein ini sekitar 8 jam, Bapak Ibu. Jadi ketika kita minum kopi, minum teh, atau yang mengandung kafein, soda misalnya, atau minuman-minuman hari ini minuman-minuman yang bikin bugar gitu, kafeinnya tinggi, maka hindari. Termasuk nikotin, ya. Dan biasanya bapak-bapak kalau yang yang masih merokok, yang masih menyuplai nikotin ke tubuhnya, itu seringkali ada putus nikotin. Nah, putus nikotin ini apa? Tiba-tiba kebangun jam 2. Mending kalau tahajud kan, setelah itu malah ngelamun kan gitu ya. Main HP, main game. Nah, itu ada putus nikotin dan biasanya lebih mudah kebangun ketika tidur. Alkohol juga sama, ini tidak dianjurkan. Bahkan haram ya untuk kita sebagai orang Muslim. Yang keempat, supaya kita bisa memiliki tidur yang berkualitas, stop makan dan minum berat sebelum tidur. Bapak Ibu, jam 9 itu kita harus sudah istirahat. Jam 10 itu tubuh itu udah harus istirahat, ya udah melakukan recovery, sudah melakukan detoksifikasi mulai dari pembuluh kelenjar getah bening, nanti jam 11 masuk ke liver. Bapak Ibu yang kena liver, yang livernya bermasalah biasanya masih terjaga di antara jam 11 sampai jam 1 malam. Makanya ketika fungsi livernya turun, sedangkan liver punya fungsi 500 fungsi di tubuh kita. Salah satunya adalah mengurai lemak. Ya, jadi yang memecah lemak itu tugasnya liver. Tapi ketika livernya nggak sehat, Bapak Ibu, karena Anda masih terjaga di antara jam 11 sampai jam 1 malam, ya tadi, jadi penimbunan lemak di tubuh kita. Yang lebih berbahaya lagi lemaknya di liver, yang disebut dengan fatty liver. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo, ya kasihanilah tubuh kita yang sudah harus istirahat, ya tiba-tiba dimasukin makanan berat, gitu ya. Nasi tambah pizza tambah martabak gitu kan, apalagi itu. Akhirnya apa, tubuh pencernaan yang harusnya istirahat disuruh bekerja, kan nggak bisa ditunda misalnya. Jadi besok lagi, ya besok aja nanti pagi dicernanya, kan nggak bisa Bapak Ibu. Makanan masuknya pasti dicerna otomatis. Bayangin pencernaan kita ini nggak istirahat. Karena apa? Ketika tubuh kita harus istirahat, kita masukin makanan. Wah gitu makanan-makanan yang berat gitu. Ya, nah minuman yang berat ini yang seperti apa? Ya bukan air putih. Jadi kalau Anda minum bukan air putih, itu makan gitu. Kita masukin kalori. Nah, jadi minuman itu, air putih itu dia netral, non kalori. Gitu ya. Nah, kalau bisa juga sebelum tidur tidak juga banyak minum karena khawatir nanti sering terbangun gara-gara pengen buang air kecil. Yang kelima, yang bisa meningkatkan kualitas tidur, mandi air panas sebelum tidur. Jadi Bapak Ibu misalnya yang di rumahnya ada shower ada shower air panas misalnya ya, boleh dong misalnya sebelum tidur, ya apalagi pulang dari kantor capek, mandi air hangat ya, air panas. Nah, ketika kita mandi air panas Bapak Ibu, mandi air dingin, ketika kita masuk ke ruangan kamar kita, itu terjadi penurunan suhu tubuh. Ya. Nah, jadi posisi tidur itu suhu tubuh kita ini turun. Gitu. Dan itu lebih memudahkan kita untuk bisa tidur. Jadi mandi air hangat sebelum tidur itu salah satu tips, satu kiat untuk kita bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Yang keenam, relax sebelum tidur. Jadi harus relax, jangan overthinking, ya, jangan mikirin hal-hal yang enggak. Ya, relax. Makanya salah satu sunnah untuk sebelum tidur itu ya berwudu. Nah, berwudu itu ketika kita berwudu itu kan kena air, apalagi air dingin, itu suhu tubuhnya turun. Apalagi setelah itu sholat 2 rakaat dulu, tenang tuh, relax.
baca Quran dulu misalnya, ya, atau misalnya tadi ya, ayat kursi misalnya, uh, uh, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, ya. Kemudian baca doa tidur, ditiup, diucapkan ke seluruh tubuh. Itu sebagai upaya untuk bisa rileks, ya, sebelum tidur. Ustaz, boleh nggak saya rileksnya misalnya pakai aromaterapi misalnya? Boleh, silahkan, ya. Kan bisa juga tuh pakai aromaterapi, ya, supaya rileks, kasih wangi-wangian yang lembut gitu, lavender atau apa gitu yang bikin kita tuh mudah tidur, boleh. Atau misalnya ada yang ngedengerin disebutnya tuh white noise gitu. White noise itu kayak suara-suara angin, suara-suara gemericik air, ya, itu boleh. Ustaz, kalau saya dengerin musik yang slow-slow, ya silakan aja sih. Kalau itu bisa membuat Anda rileks, gitu ya. Tapi kan lebih asik kan murotal juga tuh enak, bikin kita rileks. Ya, sambil dengerin murotal, sayup-sayup itu bisa membuat kita rileks. Nah, yang berikutnya, faktor yang membuat tidur kita yang berkualitas adalah matikan lampu ketika tidur. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, matikan lampu ketika tidur. Apalagi Anda tidur di kamar tidur, lampunya pakai LED. Bapak Ibu silakan cari di Google. Silakan cari di Google. Ya, pengaruh buruk lampu LED bagi hidup kita. Kan hari ini kita pakainya neon, ya LED kayak gitulah. Bapak Ibu silakan. Pernah nggak Anda misalnya pakai handphone ke lampu LED itu kan kayak ada gelombang gitu kan, kayak garis-garis kayak gitu. Nah itu rangsangan ke matanya nggak bagus, ya. Rangsangan ke matanya nggak bagus. Nah, mungkin nanti next lah saya bahas tentang pengaruh lampu LED untuk kesehatan hidup kita, khususnya ketika kita tidur. Ya, tapi untuk referensi Bapak Ibu silakan cari banyak di Google ya atau di YouTube silakan. Ya, pengaruh LED bagi kesehatan. Nah, kenapa harus dimatikan lampu? Karena malam itu gelap, Bapak Ibu. Kita aja sekarang ada listrik di rumah, ada lampu sehingga terang terus. Ya, maka untuk mengatur ritme tidur kita supaya kita konsisten dengan jadwal tidur, matiin lampu. Dan ketika mati lampu dalam kondisi gelap, maka tubuh kita akan mengeluarkan sejenis hormon, ya, satu hormon yang bernama melatonin. Nah, hormon melatonin ini adalah hormon yang membuat kita bisa lebih mudah ngantuk, sehingga bisa lebih mudah tidur, gitu ya. Tapi beda ketika lampunya nyala, ya Anda tidur, gitu ya. Nah, kemudian atur suhu ruangan Anda sejuk. Nah, ketika misalnya terlalu gerah juga, ini nggak nyaman untuk kita tidur. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tips untuk bisa tidur sehat dan berkualitas, ya, dan ini bisa langsung dirasakan, nggak usah nunggu lama, itu dengan mengaplikasikan konsep CAP. Apa itu konsep CAP? Cellular Activation Program. Oh bisa ya, misalnya dengan Cellular Activation Program ini bisa meningkatkan kualitas tidur. Yes. Kualitas tidur kita bisa meningkat, lebih berkualitas, dapat deep sleep, ya. Anda dapat deep sleep, dapat tidur yang sangat nyenyak, dan bangun tidur fresh. Dan ketika Anda mengaplikasikan konsep CAP, Bapak Ibu, itu dari pengalaman, satu minggu Anda rutin, maka siklus tidurnya akan kembali normal. Yang insomnia, yang biasa tidur jam 2 malam, ya, nanti siklus tidurnya akan kembali normal.
Jam 8 itu tubuh udah nagih, udah nguap aja terus, udah ngantuk terus, pengennya nyari-nyari bantal. Beneran. Saya kalau misalnya nggak ada aktivitas misalnya setelah sholat isya, ya misalnya ngasih Zoom atau ngasih ngasih apa ibaratnya ngasih training, saya langsung tidur. Karena tubuh tuh udah nagih, saya udah ngantuk gitu. Ya, nah ini mengaplikasikan konsep CAP, Cellular Activation Program. Apa itu konsep Cellular Activation Program? Ya, jadi konsep holistik, kesehatan holistik, ya, di mana kita berupaya untuk mengembalikan fungsi tubuh kita ke fungsi fitrahnya, di mana tubuh kita ini akan merecovery dirinya sendiri, melakukan regenerasi terhadap sel-sel yang rusak, yang lemah, yang mati. Ya, nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa tanya yang ngundangnya, nanti akan di-share link lebih lengkap, jelasan lebih lengkap tentang konsep Cellular Activation Program. Ya, jadi Cellular Activation Program ini adalah konsep kesehatan, Bapak. Konsep kesehatan holistik, ya, sehingga yang berupaya menjadikan tubuh kita menjadi dokter yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, aplikasi konsep CAP ini seperti apa sih? Gitu. Memang proven, ya.